Ketika dia menangani sepak bola putra Kanada, dia bisa membuat sebuah terobosan yang luar biasa dengan membawa Kanada lolos ke Piala Dunia setelah 36 tahun absen, dan juga Kanada bisa mencetak gol pertama mereka di Piala Dunia tahun 2022 melalui pemain muda yang namanya Alphonso Davies yang jika saya tidak salah pada saat itu usianya 19 tahun. Giovanni Van Bronckhorst ini nggak punya sisi histori bisa meloloskan tim itu ke Piala Dunia karena mayoritas dia itu melatih klub, bukan negara. Feyenoord, Rangers, Besiktas gitu kan, rata-rata klub. Walaupun sebenarnya di klub itu juga dia tidak buruk-buruk amat ya, karena dia juga pernah membawa tim-tim tersebut mendapatkan trofi bergengsi. Jadi kayaknya sebenarnya kalau dari kualitas bisa-bisa aja. Tapi kayaknya PSSI lumayan trauma ya dengan kejadian Patrick Kluivert kemarin, sehingga kayaknya udahlah cari yang betul-betul udah pernah bawa ke Piala Dunia seperti itu. Ya karena kalau kita lihat memang fatal kali sih mecat Sintayong terus milih Patrick Kluivert kan gitu. Memang bisa saja John Herdman tuh jadi pelatih kepala, tinggal diresmikan, diumumkan, karena mungkin semua hal masuk ke John Herdman. PSSI ingin untuk seorang pelatih bisa menangani dalam long term atau jauh ya ke depan, karena targetnya bisa lolos di 2030 Piala Dunia. John Herdman opsi paling masuk jadi pelatih timnas Indonesia. Pengamat sepak bola Indonesia Haris Pardede atau Bung Harpa menyebut mantan pelatih timnas Kanada John Herdman sebagai opsi paling masuk akal untuk menjadi pelatih timnas Indonesia berikutnya. Ya, dari dua calon ini kan kita lihat yang lebih masuk akal John Herdman ya. Pelatih yang membawa Kanada lolos Piala Dunia, kata Bung Harpa saat dia menghadiri acara malam penghargaan untuk insan olahraga Indonesia, Santini GMTV Awards 2025 di Jakarta, Kamis 18 Desember malam. Herdman yang membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 setelah absen selama 36 tahun, saat ini sedang menganggur dan mungkin secara gaji tidak lebih mahal jika dibandingkan kandidat lainnya yang dirumorkan di media sosial, yaitu Giovanni Van Bronckhorst yang saat ini menjadi asisten pelatih Arne Slot di Liverpool. Hal ini dinilai Bung Harpa menjadi opsi terbaik untuk menukangi tim Garuda saat ini, setelah sebelumnya PSSI mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala pada 2 bulan lalu karena gagal membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dari segi budget juga kelihatan lebih masuk akal. Terus dari segi availability juga yang bersangkutan sedang available. Giovanni saya sempat ngobrol juga dengan salah seorang keluarga dekatnya. Ya, statusnya seperti yang kita ketahui masih dalam asisten pelatih Liverpool. Jadi ya, dan secara rate juga mungkin lebih tinggi, tutur dia. Media asing asal Honduras Diez melaporkan bahwa Herdman menjadi kandidat kuat untuk menjadi pelatih Indonesia berikutnya. Dalam laporannya, mereka menyebut pelatih asal Inggris itu mendapatkan sejumlah tawaran untuk melatih, termasuk untuk menjadi penerus Reinaldo Rueda sebagai pelatih timnas Honduras, namun kabarnya ditolak karena lebih memilih tim Garuda. Sementara itu, PSSI melalui anggota eksekutif komite PSSI Endri Erawan mengatakan saat ini sudah mendapatkan 2 kandidat terkuat untuk menjadi pelatih kepala setelah wawancara yang dilakukan pihaknya di Eropa. Nantinya, 2 pelatih ini akan dibawa ke rapat Exco PSSI bersama Ketua Umum Erick Thohir yang dikabarkan akan berlangsung setelah SEA Games 2025 Thailand berakhir. PSSI menyebut mereka akan mengumumkan pelatih baru pada bulan ini atau paling lambat pada bulan depan. Karena prosesnya juga setahu saya juga melalui proses yang cukup prosedural, sama seperti dulu ketika memilih Sintayong dibandingkan Luis Milla. Dikasih tahu spesifikasinya ke Dirtek. Dirtek mengerucutkan, wawancara, lalu 2, nanti Exco akan memilih. Kita berharap prosedur ini tetap dilaksanakan, bukan one-man show, kata Harpa yang mengapresiasi kinerja PSSI dalam menentukan pelatih kepala pada saat ini. Siapapun pelatihnya nanti, Bung Harga mengajak pecinta sepak bola Indonesia menghargai keputusan dari PSSI, sambil berharap Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut tak salah dalam menunjuk pelatih untuk memimpin Garuda bermain di Piala Dunia 2030.
Calon arsitek Garuda, John Hartman, pernah menumbangkan pelatih penghantur timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu calon pelatih timnas Indonesia, John Hartman, pernah mengalahkan pelatih yang menaklukkan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih asal Inggris itu dan pelatih Belanda, Giovanni van Bronckhorst, diisukan kuat menjadi kandidat pelatih timnas Indonesia. PSSI sendiri telah melakukan wawancara calon pelatih, namun tidak menyebut nama. Media yang berbasis di Honduras, Diez, menyebut John Hartman akan diumumkan sebagai pelatih timnas Indonesia. Hartman juga diminati oleh timnas Jamaika, namun Diez menyebut pelatih 50 tahun itu memilih timnas Indonesia. Manajer asal Inggris itu hampir kembali ke CONCACAF setelah negosiasi dengan Jamaika, menyusul pengunduran diri Steve McLaren. Federasi Jamaika mempertimbangkannya untuk babak play-off antar benua untuk Piala Dunia 2026. Namun Hartman menolak tawaran tersebut, memprioritaskan Indonesia, tulis media tersebut. Ia adalah pelatih Inggris yang cukup memiliki reputasi di CONCACAF. Hartman pernah menjadi pelatih timnas Kanada 2018 hingga 2023. Saat melatih Kanada, ia meloloskan tim berjulukan The Reds itu ke Piala Dunia 2022. Namun sayang, Hartman tak mampu membawa jauh Kanada di Piala Dunia 2022. Sebelum menghadapi Piala Dunia 2022, Kanada melawan persiapan dengan beberapa laga persahabatan, salah satunya melawan Jepang. Hartman melawan Hajime Moriyasu yang merupakan pelatih Jepang. Hasilnya Kanada menang atas Jepang dengan skor 2-1. Untuk informasi, Moriyasu adalah pelatih Jepang hingga saat ini. Moriyasu meloloskan Jepang ke Piala Dunia 2026 lewat kualifikasi putaran ketiga. Saat putaran ketiga, Jepang mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 4-0 dan 6-0. Kanada terhenti di babak grup. Mereka kalah dalam 3 laga mereka. The Reds kalah dari Maroko 1-2, Kroasia 1-4, dan Belgia 0-1.